Aku Kapten Adi. Aku akan membawa kalian semua ke Christmaslandia dengan kapalku. Tapi sebelum kita berangkat, ada beberapa orang yang akan diperkenalkan terlebih dahulu. Inilah mereka yang akan kuperkenalkan, yang akan berlayar bersama dengan kalian. Mereka orang-orang yang sangat terkenal. Pasti perjalanan kita akan menyenangkan. Halo semuanya, kami Bapak Ibu wartawan. Kami terkenal karena uang kami triliunan. Lari luar negeri, emas dan berlian, mobil mewah yang tak terhitung lagi jumlahnya. Bapak wartawan, Ibu wartawan, sungguh mengagumkan. Bapak wartawan, Ibu wartawan sangat
Selandia, Mam. Kan Papi juga baru pertama kali ke sana. Kira-kira shopping mall di sana besar nggak ya, Pak? Kalau di sana setiap hari orang merayakan Natal, berarti di sana pasti banyak diskon Natal. Asik, Mami mau borong baju yang keren-keren biar Mami kelihatan semakin imut. Terus Mami juga mau beli tas, sepatu, perhiasan, dan oleh-oleh buat orang rumah. Iya, Mam. Jangan khawatir. Mami mau beli apa aja, Papi tinggal siapin duitnya. Natal memang waktunya buat kita belanja dan beli hadiah-hadiah. Jangan lupa, Papi juga dibeliin ya. Oh, beres Pak. Nanti Mami belikan juga barang-barang yang bagus-bagus buat hadiah Natal Papi. Kalian ini taunya shopping aja, belanja aja. Buat orang pintar seperti aku, belanja itu tidak ada gunanya. Lebih baik kalian banyak membaca supaya pengetahuan kalian bertambah. Bikin eksperimen-eksperimen yang bisa berguna untuk orang lain. Menurutku, merayakan Natal itu cuma buang-buang waktu saja sebetulnya. Apa sih pentingnya Natal? Ngapain juga orang-orang di Christmaslandia sibuk merayakan Natal setiap hari? Benar-benar gak ada manfaatnya. Loh, kalau begitu kenapa kamu ikut merayakan Natal di Christmaslandia? Aku ikut pergi karena aku belum pernah ke sana. Aku sudah sering keliling dunia dan belajar banyak bahasa dan budaya. Jadi, aku juga harus dong ke Christmaslandia supaya kalau ada orang bertanya, aku sudah pernah ke tempat itu. Jadi semua orang akan tahu kalau aku profesor otak pintar, benar-benar orang pintar yang luas pengetahuannya. Aku setuju kalau merayakan Natal sebetulnya tidak terlalu penting. Yang penting itu hadiah-hadiahnya dan diskon-diskonnya. Kalau aku sih tidak terlalu peduli ya dengan diskon-diskon. Buat aku, Natal itu kesempatan untuk aku pergi berlibur. Foto sebanyak-banyaknya untuk para fansku. Seperti ini nih. Buat apa aku rajin fitness, olahraga sehari 2 kali kalau tidak untuk kupamerkan? Aku ini ya bukan cuma ganteng, tapi juga kuat. Lihat ini otot-ototku. Maaf semuanya, tapi apa kalian tidak salah? Tadi kalian bilang Natal itu tidak penting, dan kalian bilang Natal itu adalah tentang hadiah, diskon, dan liburan. Betul. Tapi bukankah Natal itu tentang Yesus? Mamaku dulu bilang kita merayakan Natal untuk mengingat tentang Tuhan Allah yang datang ke dunia sebagai bayi Yesus. Natal memang perayaan kelahiran Yesus. Tapi Natal itu sebetulnya tidak penting. Buat apa Yesus lahir ke dunia ini? Dunia ini tidak butuh Tuhan Yesus. Menurutku itu tidak benar. Hei anak kecil, kamu itu tidak sepandai aku. Aku ini profesor otak pintar. Orang suka belajar dari aku, dan mereka selalu ingin mendengar pendapatku tentang semua hal. Kamu itu masih kecil, tidak tahu apa-apa. Sudah, sana pergi. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsels and lights and
yang mendekat ke kapal. Bahaya? Bahaya apa? Ya, bisa jadi ada badai besar yang berbahaya, atau tsunami karena gempa laut, atau mungkin ada gunung es yang besar dan bisa tertabrak kapal, atau bisa juga bahaya-bahaya yang lain. Jadi kita sedang dalam bahaya. Mestinya tidak. Kapal secanggih ini pasti punya pengaman dan sistem navigasi yang bagus. Tidak mungkin kita mengalami kecelakaan. Para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan menghadapi cuaca buruk. Kapal kita akan memasuki badai besar. Mohon Anda bersiap-siap karena perjalanan kita sedikit dekat. Sedikit dekat. Maksudnya apa? Ini kenapa? Kapalnya mau jadi oleng? Apa kita akan tenggelam? Tenang. Kita tidak akan tenggelam. Kapal ini dibangun oleh orang-orang pintar. Pasti kita akan bisa melewati badai. Selama ada sistem navigasi kapal, kita masih bisa mengetahui arah. Dan kita pasti akan sampai ke Christmaslandia. Apa ini? Kenapa lampunya padam? Para penumpang yang terhormat, mohon maaf sistem listrik kapal mengalami masalah akibat terkena sambaran petir. Sistem navigasi kapal juga mengalami kerusakan. Kerusakan navigasi. Apa artinya itu? Artinya kita tidak akan bisa mengetahui arah di tengah badai dan kegelapan ini. Apa? Bagaimana kalau sampai ada gunung es? Atau karang? Bagaimana kalau kita tabrak karang yang tajam? Ya, tanpa sistem navigasi, kita tidak akan tahu kalau ada gunung es di depan kita atau karang-karang tajam di dekat kita. Bisa saja kita menabrak dan badan kapal akan robek terkena gunung es atau karang. Dan itu artinya Kita akan tenggelam. Apakah kalian tidak bisa membuat sesuatu? Profesor, bukankah Profesor sangat pintar? Apa Profesor tidak bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kapal? tidak. Aku tahu banyak hal, tapi aku tidak bisa menghentikan badai. Pak Artawan, apakah Bapak bisa melakukan sesuatu? Aku punya pesawat jet pribadi berlapis emas, tapi pesawatku juga tidak akan bisa terbang dalam cuaca seperti ini. Profesor, bagaimana kalau koper-koperku yang berisi berlian aku buang ke laut? Apakah kapal ini akan bisa selamat? Percuma, tidak bisa. Angin kencang dan ombak ini tidak akan bisa berhenti sekalipun semua emas dan berlian itu dilemparkan ke laut. Kalau begitu, kita semua harus siap-siap kalau kapal ini tenggelam. Kita semua harus berenang. Aku tidak bisa berenang. Aku juara renang, dan biarpun aku ganteng, aku juga sangat kuat. Aku pasti bisa selamat dan berenang sampai ke Christmaslandia. Memangnya Bapak tahu ke arah mana Bapak harus berenang? Nggak tahu sih. Apa Bapak yakin bisa selamat berenang melawan ombak seganas itu? Tidak. Bapak tidak bisa berenang di laut dengan badai sebesar ini. Bapak bisa terseret ombak dan menghantam karang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak mau mati. Aku masih terlalu muda. Aku tahu, kita bisa berdoa. Berdoa. Ya, Tuhan Allahku adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Ia jauh lebih berkuasa dari apapun juga, dan Ia pasti bisa menolong kita melewati badai ini. Aku tidak bisa. Aku tidak pernah. Aku bisa. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah yang berkuasa dan hanya Engkau yang bisa menolong kami. Engkau tahu segala sesuatu dan apa yang terbaik bagi kami. Jika Engkau berkenan, tolong selamatkan kami. Tetapi jika Engkau punya rencana lain, tolong kami untuk tetap taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
kegelapan. Sinar mercusuar itu membuat Kapten tahu arah. Dan kita tidak akan menabrak gunung es atau karang. Kita akan selamat. Ibu, Ibu. Para penumpang terhormat, situasi saat ini sudah dapat dikendalikan. Kita masih berlayar di tengah badai dan ombak, tetapi jangan khawatir. Tidak lama lagi kita akan tiba di Christmaslandia. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di Christmaslandia berkat cahaya mercusuar tadi. Mari kita temui Bapak Wali Kota Christmaslandia dan semua warganya. Selamat datang di Christmaslandia, teman-teman, negeri di mana Natal dirayakan setiap hari. Kami senang sekali bisa bertemu dan merayakan Natal dengan kalian semua. Aku Wali Kota Christmaslandia dan ini adalah istriku. Seperti yang sudah kalian dengar, di sini kami merayakan Natal setiap hari, 365 hari dalam setahun. Karena Natal adalah hari yang sangat istimewa. Tapi apa istimewanya? Rasanya Natal tidak ada bedanya dengan hari-hari lainnya. Aku tahu, Natal sangat istimewa karena pada hari Natal kita bisa dapat banyak hadiah. Dan Natal juga sangat istimewa karena banyak diskonnya. Menurutku Natal itu istimewa karena itu kesempatan untuk kita liburan. Hahaha, itu yang dipikirkan oleh banyak orang di dunia ini kan? Bagi kami, warga Christmaslandia, bukan itu yang membuat Natal sangat penting dan harus dirayakan setiap saat. Kalian semua pasti ingin tahu alasannya kan? Nah, ayo semuanya, sekarang silakan duduk. Aku akan menceritakan kenapa Natal adalah saat yang sangat istimewa. Wah, sore ini Pak Wali sangat bersyukur kedatangan tamu yang dari jauh, dari kota Semarang menuju ke negeri Christmaslandia. Mereka naik kapal yang besar, tapi dalam perjalanannya, wah, mereka juga mengalami tantangan-tantangan kan? Tadi sempat terjadi kegoncangan, terjadi pemadaman. Tapi berkat Tuhan, mereka selamat dan tiba di tempat ini. Sekali lagi, sebagai wali di negeri ini, saya mengucapkan selamat datang di negeri Christmaslandia. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Wah, sungguh senang karena Natal sore ini menjadi Natal yang lebih istimewa, yang paling istimewa. Ya, karena di negeri kami Natal itu betul dirayakan setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena Natal bagi kami itu adalah sukacita. Karena itu sekali lagi, selamat datang di Christmaslandia yang dipenuhi dengan keceriaan, di mana anak-anak kami semua selalu tersenyum, selalu tertawa. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang bersusah hati, selalu gembira. Coba, di sini semuanya hatinya gembira atau sedih? Sedih? Oke. Setelah pulang dari tempat ini nanti, pastikan kalian semua pulang dengan penuh sukacita. Nah, tadi ditanya, apa sih istimewanya di Christmaslandia ini? Apa yang membuat Christmaslandia ini merayakan Natal setiap hari? Memangnya selalu cuma ada satu bulan Desember. Kita merayakan Natal biasanya hanya cuma bulan Desember. Tapi di negeri kami setiap hari kami merayakan Natal. Karena Natal adalah satu sukacita besar.
Nah, sebelum Pak Wali menceritakan tentang kisah mengapa kami merayakan Natal setiap hari, Pak Wali mau ajak kita berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong teman-teman kami dalam perjalanan sehingga menuju ke negeri kami yang tercinta ini, Christmaslandia. Dan hari ini kami mendengarkan tentang kisah bagaimana kami penduduk negeri Christmaslandia ini mengalami sukacita yang begitu besar. Bahkan kami dikatakan setiap hari kami merayakan Natal. Tolong Tuhan supaya melalui apa yang kami dengar, apa yang Pak Wali Kota akan sampaikan, kami semua dapat mendengar dengan baik dan kami semakin mengerti dan semakin memahami akan makna Natal bagi hidup kami. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, tadi dikatakan negeri kami ini penuh dengan sukacita, ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah memang Natal itu sesuatu yang membuat sukacita? Coba Pak Wali mau tanya. Jadi apa Natal itu sebenarnya? Apa Natal itu sesungguhnya? Nah, setiap tahun, setiap bulan Desember kita merayakan Natal. Tetapi apakah Natal selalu di bulan Desember? Tidak. Ternyata Natal itu setiap hari harus kita merayakan. Ya. Nah, biasanya nih, Natal itu apa sih? Apakah Natal itu saatnya kita mendapat makanan yang lezat? Siapa yang suka ayam di sini? Negeri kami juga suka ayam. Tetapi apakah ini yang dimaksud dengan Natal? Atau Natal adalah waktunya kita terima hadiah banyak. Siapa yang suka hadiah? Semua suka hadiah? Nah, tetapi Natal bukan berbicara tentang hal ini. Bagi kami, Natal bukan ini. Ada yang lebih istimewa lagi. Apa itu? Apakah Natal ketika kami menghias pohon Natal yang begitu indah, besar tinggi, lampu kerap-kerip, wah, indah dipandang, warna-warni. Apakah ini? Atau inilah saatnya Natal waktu kita berlibur. Siapa suka berlibur? Sebentar lagi mau libur sekolah, ya kan? Kalian sudah banyak rencana mau pergi. Tapi apakah Natal waktunya kita berlibur? Atau tadi, kalau tidak salah, tadi Pak Aten cerita, waktu dalam perjalanan ada seorang bernama Pak Hartawan, orang yang kaya, orang yang dia mau jalan-jalan terus, bahkan dia mau belanja di tempat-tempat yang ada diskonnya. Nah, saatnya beli baju baru, ya. Nah, itu Pak Hartawan tadi. Apakah Natal ini? Bukan. Ini ternyata Natal bukan hal-hal ini. Jadi Natal itu apa? Nah, perhatikan baik-baik. Pak Wali selalu teringat akan satu peristiwa di masa lalu, di mana kasih kisah Natal yang pertama, yang begitu menggetarkan, yang begitu memberikan pengaruh bagi dunia. Ada apa di sana? Di sana ada hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu seorang bayi, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Wah. Nah, karena itu kita baca sama-sama bagian Alkitab yang mengingatkan kita akan hal ini, ya. Yuk, 1, 2, ya. Jadi intinya apa? Natal, Yesus lahir ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada kita. Ya, dikatakan apa? Allah yang datang ke dalam dunia untuk memberikan kasih dan kebahagiaan. Oke, kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Christmaslandia ada lesson yang juga mengajar di sekolah minggu loh.
Sekarang Pak Wali ajak kita berdiri sebentar. Yuk sama-sama kita nyanyikan ayat lagu ini. Ya, oh pendudukku, mari ikut dulu sebentar ya. Belum ya? Yuk, ikuti semua ya. Suaranya lebih keras. Ikutin rasanya. Tepuk tangan. Ikutin gerakan losanya ya. Ketika Natal pertama itu hadir di tengah-tengah dunia, di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem, ada sepasang pengantin muda. Kita sudah pernah dengar hal itu kan? Yaitu Maria dan Yusuf. Ketika itu Maria didatangi seorang malaikat bernama Gabriel, di mana berita tentang kelahiran Yesus itu disampaikan oleh Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus, sehingga pada waktu itu Maria dan Yusuf harus pergi ke sebuah tempat namanya Bethlehem. Ketika Maria dan Yusuf sedang mencari tempat penginapan, apa yang terjadi? Tidak ada tempat buat mereka. Pak, tolong istri saya, Pak, mau melahirkan. Aduh, maaf ya, tempat kami penuh. Akhirnya mereka pergi lagi. Aduh, tempatnya penuh lagi. Sampai sekian kali mereka pergi, akhirnya mereka mendapati satu tempat yang kosong. Yaitu apa? Kandang. Dan di sanalah Yesus dilahirkan di sebuah palungan. Apa itu palungan? Tempat makanan. Wah, Yesus lahir di kandang domba. Ini luar biasa. Kelahiran Yesus mau mengatakan apa kepada kita? Ini sama-sama yuk katakan 1, 2, 3. Kelahiran Yesus adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan kepada dunia. Siapa dunia itu? Yaitu kita semua. Hari ini Yesus lahir untuk kita.
Nah, bagaimanakah kisah itu? Kita akan lihat sejenak ketika Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Inilah kisah Natal. Pada zaman pemerintahan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Itulah kelahiran Yesus yang pertama, Natal pertama. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa Yesus lahir di kandang? Karena dia datang bukan sebagai raja yang gagah perkasa, tapi dia datang dengan rendah hati untuk menjumpai setiap hidup. Ya, dia ada rendah hati supaya semua orang bisa datang kepada dia. Inilah kasih yang istimewa, karena Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Natal merupakan peristiwa yang membawa sukacita bagi setiap kita, karena Sang Juru Selamat lahir ke dunia untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita. Itu sebabnya hari ini, kalau hidupmu, hatimu sedang tidak baik, mari kita buka hati kita. Ya, kenapa? Karena kelahiran Yesus menunjukkan kepada kita kasih yang istimewa, kasih yang tulus, kasih yang tak terbatas. Siapapun dirimu, Tuhan datang dalam hidupmu. Dia mau hadir dalam hidupmu. Siapa yang mau Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita? Semua mau? Itu sebabnya negeri kami dipenuhi dengan sukacita, karena Yesus selalu ada di dalam hati kami, hidup kami. Ya, nah, kalau hari ini kita sudah melihat kasih yang begitu istimewa itu, maka pertanyaan kita, sudahkah Yesus lahir di hati kita? Memang kita tidak melihat waktu Yesus lahir pertama kali, tapi hari ini Pak Wali mengatakan kepada kalian, Yesus hadir di dalam hidupmu. Sekarang sudah kalian lahir di hati kita? Siapa yang ingin membuka hatinya untuk menerima Yesus? Semua ingin menerima Yesus? Kalau Yesus sudah lahir di hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan? Siapa di sini yang dulu sering berbohong? Sering marah-marah? Sering tidak dengar-dengaran sama orang tua? Nah, di Natal ini kasih Yesus diberikan kepadamu supaya engkau memiliki kasih itu, memiliki cinta